Nama Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, kembali jadi sorotan publik setelah namanya disebut dalam salah satu kasus korupsi paling kontroversial di Indonesia. Sosok yang selama ini dikenal sebagai politisi senior dan tangan kanan Megawati Soekarnoputri ini, kini harus menghadapi proses hukum yang rumit dan penuh intrik. Perjalanan kasus yang menjerat Hasto tidak hanya menarik perhatian media nasional, tapi juga memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pengamat hukum. Setelah melalui proses persidangan yang panjang di Pengadilan Tipikor Jakarta, akhirnya Hasto divonis bersalah dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Putusan ini menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air, sekaligus menegaskan bahwa siapapun bisa terseret ke meja hijau jika terlibat praktik korupsi. Namun, di tengah sorotan tajam publik, Hasto justru dibebaskan dari dakwaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus yang sama, yang juga melibatkan buronan Harun Masiku. Keputusan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar, mengingat selama proses penyidikan, nama Hasto kerap dikaitkan dengan dugaan perintah untuk menghilangkan barang bukti penting. Keputusan pengadilan ini menimbulkan pertanyaan mendalam di masyarakat. Mengapa Hasto bisa lolos dari tuduhan obstruction of justice? Padahal ada dugaan kuat bahwa ia terlibat dalam upaya menghalangi penyidikan, termasuk perintah untuk menghilangkan barang bukti. Apakah ada celah hukum yang dimanfaatkan, atau memang bukti yang diajukan jaksa tidak cukup kuat untuk menjeratnya? Kasus Harun Masiku sendiri sudah menjadi saga panjang sejak 2020. Nama Hasto Kristianto terus disebut-sebut sebagai salah satu tokoh kunci yang terseret dalam pusaran kasus ini. Upaya pencarian Harun Masiku yang hingga kini belum membuahkan hasil, semakin menambah kompleksitas dan misteri kasus ini di mata publik. Memahami alasan dibalik bebasnya Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan menjadi sangat penting. Hal ini bukan hanya soal nama besar Hasto, tapi juga menyangkut prinsip dasar penegakan hukum, keadilan, dan transparansi di Indonesia. Banyak pihak menilai putusan ini akan menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Dalam video ini, kita akan membedah secara mendalam alasan-alasan kunci yang menjadi pertimbangan hakim dalam membebaskan Hasto dari dakwaan obstruction of justice. Mulai dari kronologi kejadian, status hukum para pihak, hingga hak konstitusional saksi yang menjadi sorotan. Mari kita telusuri bersama apa saja fakta dan argumen hukum yang akhirnya membuat Hasto lepas dari jerat dakwaan perintangan penyidikan. Untuk memahami putusan hakim dalam kasus ini, kita harus menelusuri kembali peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2020. Tanggal ini menjadi titik awal dari rangkaian kejadian yang kemudian menjadi sorotan publik dan media. Pada hari itu, sebuah keputusan yang tampak sederhana ternyata membawa dampak besar dalam proses hukum yang berjalan. Disinilah, Hasto diduga memberikan instruksi kepada stafnya untuk menenggelamkan ponsel milik Harun Masiku. Instruksi ini diberikan secara diam-diam, menandakan adanya kekhawatiran akan sesuatu yang lebih besar. Banyak pihak menduga tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan jejak komunikasi yang bisa menjadi bukti penting dalam penyelidikan. Namun, pada tanggal 8 Januari itu, status hukum Harun Masiku masih belum jelas. Secara resmi, KPK masih berada dalam tahap penyelidikan, belum naik ke tahap penyidikan. Artinya, belum ada penetapan tersangka, dan proses hukum masih dalam tahap pengumpulan informasi awal. Baru keesokan harinya, tepatnya pada 9 Januari, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan. Pada hari itu pula, Harun Masiku resmi ditetapkan sebagai tersangka. Perubahan status ini sangat penting, karena menandai dimulainya proses penyidikan secara formal oleh KPK. Perbedaan satu hari antara peristiwa instruksi Hasto dan penetapan tersangka Harun Masiku, inilah yang menjadi inti dari argumen pembelaan Hasto di pengadilan. Satu hari yang tampak sepele, namun sangat menentukan dalam proses hukum. Pertanyaannya, apakah tindakan yang dilakukan sebelum adanya penyidikan resmi dapat dianggap sebagai upaya menghalangi penyidikan? Inilah yang menjadi perdebatan sengit di ruang sidang, antara jaksa dan tim pembela. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan argumen, hakim akhirnya memutuskan bahwa perintah Hasto terjadi sebelum proses penyidikan dimulai. Dengan demikian, unsur perintangan penyidikan tidak terpenuhi menurut hukum. Inilah fondasi utama yang membebaskan Hasto dari dakwaan tersebut. Keputusan ini menegaskan betapa pentingnya detail waktu dalam proses hukum,
Dan bagaimana satu hari saja bisa mengubah arah sebuah kasus besar di Indonesia. Hakim menegaskan waktu kejadian adalah kunci. Dugaan perintah Hasto terjadi pada 8 Januari 2020, saat kasus masih di tahap penyelidikan. Pasal 21 UU Tipikor hanya mengatur perintangan pada tahap penyidikan, penuntutan atau persidangan, bukan penyelidikan. Karena itu, tindakan Hasto tidak bisa dikriminalisasi sebagai obstruction of justice. Prinsip hukum pidana, seseorang hanya bisa dihukum jika perbuatannya secara eksplisit dilarang undang-undang pada saat itu. Interpretasi gramatikal ini menegaskan pentingnya kepastian hukum. Waktu menjadi benteng pertahanan hukum Hasto, perintahnya terjadi sebelum penyidikan resmi dimulai. Inilah alasan utama hakim menyatakan unsur perintangan penyidikan tidak terbukti. Selain soal waktu, hakim menyoroti unsur perintangan penyidikan yang tidak terpenuhi. Untuk bisa disebut perintangan, harus ada proses penyidikan aktif yang benar-benar terhambat. Dalam kasus Hasto, penyidikan KPK tetap berjalan normal. Tidak ada bukti nyata bahwa perintah Hasto menghambat proses hukum. Tidak cukup hanya ada dugaan perintah, harus ada akibat nyata dan niat jahat yang terbukti. Karena pada 8 Januari belum ada penyidikan, sulit membuktikan niat Hasto untuk menghalangi proses yang belum ada. Hakim menilai, tuduhan pidana harus didasarkan pada bukti kuat, bukan asumsi atau persepsi. Salah satu poin penting dalam kasus ini adalah status ponsel milik Harun Masiku, yang menjadi objek utama dalam perintah yang dikeluarkan oleh Hasto. Ponsel ini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga dianggap sebagai kunci untuk mengungkap berbagai fakta penting dalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah nama besar. Perintah Hasto terkait ponsel tersebut menjadi sorotan karena diduga berkaitan dengan upaya menghalangi proses hukum. Jaksa penuntut umum menuduh adanya upaya serius untuk menghilangkan barang bukti, khususnya ponsel tersebut, demi melindungi pihak-pihak tertentu. Namun, fakta yang terungkap di persidangan justru menunjukkan hal yang berbeda dari tuduhan awal jaksa. Proses pembuktian di pengadilan menjadi sangat penting untuk memastikan kebenaran dari setiap tuduhan yang diajukan. Pada akhirnya, ponsel yang dipermasalahkan tersebut berhasil ditemukan dan disita oleh KPK. Fakta ini membantah anggapan bahwa barang bukti telah benar-benar hilang atau bahkan dirusak. Proses penyitaan dilakukan secara resmi dan transparan, sehingga keberadaan barang bukti tetap terjaga. Dengan barang bukti yang tetap utuh dan dapat diakses oleh penyidik, tuduhan adanya perintangan penyidikan menjadi lemah. Tidak ada kerusakan atau kehilangan yang bisa dijadikan dasar kuat untuk menuduh adanya upaya menghalangi proses hukum. Semua prosedur penyimpanan dan pemeriksaan barang bukti dilakukan sesuai aturan. Dalam hukum pidana, yang dinilai adalah akibat nyata dari suatu perbuatan, bukan sekadar niat atau perintah yang tidak pernah benar-benar terjadi. Artinya, jika perintah tersebut tidak menimbulkan kerugian nyata atau tidak menghambat proses penyidikan, maka unsur pidana perintangan tidak terpenuhi. Jaksa harus mampu membuktikan bahwa perintah yang diberikan benar-benar dieksekusi dan menimbulkan dampak nyata terhadap proses penyidikan. Namun dalam kasus ini, barang bukti tetap aman, utuh, dan dapat digunakan oleh penyidik untuk mengungkap fakta-fakta penting. Inilah salah satu alasan utama yang membuat hakim memutuskan untuk membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan. Keputusan ini menegaskan pentingnya pembuktian yang kuat dan objektif dalam setiap proses hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka selama persidangan. Ada juga aspek lain sikap Hasto saat diperiksa sebagai saksi oleh KPK yang dianggap tidak kooperatif. Hakim menegaskan, Hasto berhak menggunakan asas nemo tenetur se ipsum accusare, hak untuk tidak memberatkan diri sendiri. Ini adalah hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 dan Konvensi Internasional. Hakim melihat sikap Hasto sebagai penggunaan hak hukum, bukan perintangan penyidikan. Penegakan hukum harus tetap menghormati hak-hak dasar setiap warga negara. Keputusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi dalam proses hukum. Setelah vonis dibacakan, bola kini di tangan KPK. KPK menyatakan akan menelaah seluruh pertimbangan hukum hakim secara mendalam. Tim jaksa akan membedah argumen hakim dari interpretasi pasal hingga hak saksi.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah banding ke pengadilan lebih tinggi. Jika banding diajukan, KPK harus menyusun argumen hukum yang kuat untuk membantah putusan hakim. Keputusan banding akan sangat bergantung pada hasil telaah internal KPK. Publik menanti apakah KPK akan lanjut ke babak berikutnya atau fokus ke aspek lain kasus Harun Masiku. Meski putusan Hasto menyita perhatian, KPK menegaskan perburuan Harun Masiku tetap prioritas utama. Harun adalah kunci untuk membongkar skandal suap ini secara utuh. KPK bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Interpol, untuk memburu Harun di dalam dan luar negeri. Selama lebih dari 5 tahun, Harun berhasil menghindari kejaran aparat. Penangkapan Harun akan jadi penentu warisan KPK dalam kasus ini. Keberhasilan menangkapnya akan jadi kemenangan besar bagi penegakan hukum. Fokus utama KPK tetap membawa Harun Masiku ke pengadilan. Kasus Hasto memberi pelajaran penting tentang cara kerja keadilan di Indonesia. Putusan ini menegaskan, pengadilan harus berpegang pada fakta dan hukum, bukan tekanan publik atau persepsi moral. Setiap unsur dakwaan harus dibuktikan tanpa keraguan. Prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi jadi benteng bagi warga negara. Hakim menegaskan pentingnya hak saksi untuk tidak memberatkan diri sendiri. Keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak warga harus dijaga. Saga ini mendorong kita untuk lebih melek hukum dan memahami bahwa keadilan adalah proses yang teliti dan berprinsip.